3, 2, 1. Toko Viva merupakan usaha yang melayani penjualan khusus untuk seragam sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Selain itu juga terdapat seragam untuk karyawan magang maupun kantoran. Toko Viva didirikan sejak tanggal 31 Desember 1997 oleh Bapak Faiz Fatoni dan Ibu Vivi, yang berlokasi di Pasar Besar Lantai 1, nomor 357 sampai 359, Jalan Pasar Besar Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Toko Viva memiliki visi, yaitu menjadikan toko seragam Viva sebagai toko seragam dengan harga terjangkau, tetapi memiliki kualitas barang yang terjamin, agar dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan misi yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan barang murah dengan kualitas yang baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk melakukan presentasi terkait data dari UMKM Viva. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan UMKM Viva. Permasalahan dari UMKM Viva ini sendiri ada dua permasalahan, yaitu yang pertama mengenai sistem penggajian tenaga kerja langsung berdasarkan kemampuan kerja yang dipandang kurang sesuai, yang mana masalah ini dapat diatasi dengan membuat atau menyusun anggaran tenaga kerja langsung yang berdasarkan unit produk. Kemudian untuk yang kedua, tidak adanya penentuan atau estimasi untuk persediaan bahan baku langsung. Untuk masalah yang kedua ini dapat diatasi dengan membuat atau menentukan persediaan akhir per triwulan yang nantinya akan digunakan pada anggaran persediaan bahan baku langsung. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran penjualan, di mana pada tahap awal kita melakukan forecasting terlebih dahulu yang menghasilkan tabel forecasting berupa per periode, di mana pada tabel ini menunjukkan bahwa pada triwulan kedua itu memiliki volume penjualan yang paling besar. Mengapa demikian? Karena pada triwulan 2 ini di antara bulan April sampai dengan Juli itu merupakan awal tahun ajaran baru bagi sekolah dasar, SMP, dan juga SMA. Jadi untuk pemesanan dari seragamnya baik atasan, celana ataupun rok itu mengalami permintaan yang cukup besar. Untuk selanjutnya mengenai distribusi penjualan. Untuk distribusi penjualan sendiri dari UMKM Viva ini memiliki dua wilayah, yaitu ada di Malang sama di luar Malang. Untuk Malang sendiri 90%, kemudian untuk luar Malang 10%. Baik, untuk selanjutnya mengenai anggaran penjualan itu sendiri, grafik ini menunjukkan bahwa pada sekolah dasar memiliki permintaan seragam yang paling tinggi, baik pada atasan, celana maupun rok. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan sekolah dasar itu kan jangka waktu sekolahnya 6 tahun, jadi untuk kemungkinan permintaan pembelian seragam itu akan banyak. Anggaran produksi atasan tahun 2023. Total produksi untuk SD adalah 17.977 dan total produksi untuk SMP dan SMA adalah 11.941. Sedangkan anggaran produksi celana tahun 2023, total produksi untuk SD adalah 17.846 dan total produksi untuk SMP adalah 11.941 dan total produksi untuk SMA adalah 6.036. Sedangkan anggaran produksi rok tahun 2023, total produksi untuk SD adalah 11.941 dan total produksi untuk SMP adalah 8.398 dan total produksi untuk SMA adalah 9.579. Anggaran bahan baku langsung terdiri dari 3 anggaran. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Anggaran ini menghitung jumlah kebutuhan tiap bahan baku untuk masing-masing produk, yaitu atasan, celana, dan rok. Seperti yang tidak ada contoh tabel atasan, anggaran ini mengalihkan jumlah produksi dengan jumlah kebutuhan SOP. Yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran ini menghitung jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan bahan baku langsung untuk produksi. Seperti yang terlihat pada tabel, anggaran ini mencari jumlah tersedia dengan menambahkan jumlah kebutuhan dan persediaan akhir. Kemudian angka tersebut dikurangi dengan persediaan awal. Yang ketiga adalah anggaran biaya bahan baku langsung. Anggaran ini menghitung biaya bahan baku langsung tiap produk di atasan, bawahan maupun rok sesuai dengan jumlah kebutuhan. Seperti yang terlihat pada tabel, anggaran ini mengalihkan jumlah kebutuhan dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dengan harga per bahan baku langsung. Biaya produksi selanjutnya yaitu terdapat anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel terdapat 3 kategori untuk anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu anggaran tenaga kerja langsung
untuk bagian atasan, lalu kedua untuk bagian celana, dan yang terakhir untuk bagian rok. Nah, di sini juga dapat dilihat 5 bagian produksi, yaitu yang pertama ada pemotongan, lalu ada penggabungan, ada pemasangan kancing, pelipatan dan setrika, yang terakhir yaitu untuk pengemasan. Dan di tabel juga dilihatkan bahwa total biaya terbesar yang dikeluarkan yaitu pada bagian celana. Berikutnya kita akan membahas mengenai biaya overhead pabrik pada UMKM Toko Viva. Nah, dilihat teman-teman semua, pada bagian biaya overhead pabrik langsung sudah tertera nominal pada tabel, di mana kita mencari tahu bagaimana kita memperoleh nominal tersebut. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu luas bangunan dari tempat produksi atau pabrik dari Toko Viva itu sendiri, di mana total luas bangunannya adalah 1.800 meter persegi, dibagi dengan 5 departemen di dalamnya yang memiliki luas yang berbeda-beda. Untuk departemen yang pertama itu departemen pemotongan, di mana luasnya itu 400 meter persegi, dibagi 1.800 meter persegi itu total dari luas bangunan, kemudian dikalikan harga perolehan pabrik tersebut yaitu sebesar 75 juta, kemudian diperoleh angka 16.666.667 rupiah. Kemudian selain kita harus menghitung depresiasi bangunan tersebut, kita harus menghitung listrik yang dipakai ketika berproduksi, di mana departemen pemotongan itu menggunakan mesin dengan nominal listrik yang digunakan 200.000 per bulan. Kita kalikan per tahun diperoleh angka 2.400.000. Sehingga kita totalkan biaya depresiasi bangunan per tahun ditambahkan total listrik itu memperoleh angka 19.066.667 pada departemen pemotongan sesuai dengan nominal yang ada di tabel pada departemen yang pertama. Kemudian untuk departemen berikutnya juga mengalami atau menggunakan penghitungan yang sama. Kemudian kita membagikan angka dari biaya overhead pabrik langsung dengan total produksi dari 3 produk kita, yaitu ada atasan, bawahan, dan juga rok. Bawahan di sini dibagi menjadi 2. Kemudian kita bagikan dengan total produksi yaitu 107.600, sehingga dari masing-masing departemen kita memperoleh tarif yang berbeda-beda. Nah, dari tarif tersebut kita lihat di next slide. Di sini kita ada rencana produksi dalam 1 tahun, baik itu dari atasan, celana maupun rok. Sehingga dari masing-masing proses ataupun bagian per departemen kita kalikan rencana produksi 1 tahun ini dengan biaya atau tarif biaya overhead per departemen, sehingga diperoleh angka-angka berikut, dan juga kita dapat tetapkan atau kita menghitung total dari biaya overhead pabrik. Kemudian kita membagi menjadi 4, yaitu sesuai dengan triwulan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi diperoleh dari jumlah total biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, sehingga diperoleh total harga pokok produksi. Untuk HPP per unitnya diperoleh dari harga pokok produksi dibagi dengan rencana produksi per unit, di mana data rencana produksi per unitnya diperoleh dari anggaran produksi. Selanjutnya yaitu mengenai proyek laba rugi. Proyek laba rugi ini diperoleh dari jumlah penerimaan penjualan dikurangi harga pokok penjualan, sehingga diperoleh laba kotor. Untuk laba bersih diperoleh dari jumlah laba kotor dikurangi dengan total pajak. Untuk selanjutnya itu anggaran kas. Untuk anggaran kas didapatkan dari jumlah saldo kas awal, penjualan, dan kas yang masih tersedia. Setelah itu dikurangi dengan jumlah pengeluaran, sehingga didapatkan untuk total saldo akhir sekian. Untuk di UMKM Viva, karena tidak ada rencana pengeluaran modal pada tahun 2023, sehingga kas masuk perusahaan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, data yang ditampilkan hanya laba setelah pajak untuk tiap triwulannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal sendiri merupakan proses perencanaan yang mencakup penganalisaan dan pemilihan berbagai investasi modal. Dalam tabel tersebut, terdapat kolom EAT atau Earning After Tax, di mana EAT ini dihasilkan dari perhitungan proyeksi laporan laba rugi per triwulan di tahun 2023, di mana perhitungan tersebut sudah dijelaskan secara rinci oleh rekan saya sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik umum Viva, pemilik tidak memiliki rencana untuk melakukan investasi pengeluaran modal di tahun 2023, sehingga dapat dilihat bahwasannya laba setelah pajak atau Earning After Tax dan kas masuk bersih perusahaan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah laporan kinerja. Sama seperti sebelumnya, pada laporan ini, untuk perhitungan setiap akunnya sudah dijelaskan secara rinci juga oleh rekan saya sebelumnya. Sehingga, dalam laporan tersebut menghasilkan total dari perhitungan alokasi, realisasi, serta sisa anggaran. Next. Selanjutnya adalah hasil analisis. Dalam analisis ini, menyajikan analisis yang berhubungan dengan pengendalian bahan baku langsung yang terdiri dari kain, benang, resleting, kancing, serta hak. Kemudian adalah pengendalian tenaga kerja langsung yang terdiri dari bagian pemotong, bagian penggabungan, bagian pemasangan kancing, bagian pelipatan dan setrika, serta bagian pengemasan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai UMKM Viva. Semoga dengan adanya penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.